Jadi peran fungsi PPIC Nah, PPIC sama supply chain ini ada perbedaan. Bukan perbedaan ya, maaf. Ini PPIC di dalam supply chain. Jadi supply chain itu adalah ini bahasa saya sendiri ya, proses memanage perubahan dari bahan baku sampai menjadi finish good dan memberikannya ke customer. Jadi dia aktivitas supply chain ini mulai dari mencari supplier, milih-milih bahan baku, milih kualitasnya, milih yang murahnya juga, milih yang tercepatnya juga, sampai dia harus membelinya. Jadi departemen procurement ataupun mungkin purchasing ataupun mungkin pembelian namanya di tempat Anda, itu masih di bawah lingkup supply chain management. Jadi beli. Kemudian di gudang, masuk ke gudang material. Jadi masuk gudang material ini bagaimana cara menerimanya, administrasi, nyimpen, kemudian direncanakan juga oleh PPIC untuk masuk ke produksi bahan bakunya, karena PPIC yang menerima permintaan ya, istilahnya ada demand, ada dari sales, sehingga barangnya menjadi finish good. Finish good-nya nanti disimpan di gudang finish good, masih dalam rangkaian supply chain. Bagaimana menyimpannya, menjaga kualitasnya, ataupun menjaga kuantitinya yang pasti, dan sampai mengirimkannya ke customer ya, di proses delivery-nya, proses logistik. Jadi perpindahan barang ini mulai dari nggak ada ya awalnya, sampai ada bahan baku, proses, nggak ikut prosesnya ya. Kemudian masuk ke finish good, jadi masuk ke gudang finish good, dalam sudah jadi produk jadi, sampai mengirimkannya ke customer. Itu adalah proses supply chain. Dan PPIC-nya ada di mana? Jadi posisinya di tengah-tengah ya. Posisi di tengah-tengah. Jadi kalau di sepak bola itu istilahnya playmaker. Jadi dia terima bahan dari bawah dan mengalirkannya ke atas sehingga dicetak gol nanti ya. Jadi merencanakan produksi dengan mengelaborasikan sumber daya yang ada di pabrik. Jadi yang ada di pabrik sumber dayanya apa aja? Ya ada orang, ada mesin, ada energi, ada kemudian infrastruktur, kemudian ada bahan-bahan tadi, ada mesin-mesin yang dilakukan, dan sehingga setelah diproduksi, PPIC akan menerima lagi dalam bentuk finish good. Dan finish good itu, inventory finish good itu diharapkan bisa cukup ataupun optimal untuk bisa memenuhi permintaan customer. Seperti itu, bukan perbedaan. Ini PPIC dan SCM, PPIC masih di dalam proses supply chain management. Kemudian mengenai persaingan masa kini. Jadi sekarang bukan yang berperang itu nama perusahaan sama nama perusahaan. Yang berperang sekarang adalah proses supply chain versus proses supply chain. Jadi siapa yang cepat, ada di dekat customer, ada di dekat konsumen, itu yang akan laku. Jadi contohnya kalau teman-teman semua ke Indomaret ingin beli teh pucuk harum misal, itu dan pucuk harumnya lagi nggak ada di kulkasnya Indomaret, saya yakin pasti nggak akan pergi pulang, pasti akan cari teh yang lain. Baik mungkin NU, atau mungkin teh kota, atau mungkin Mighty, atau teh apalagi lah ya, pasti nyari itu. Hampir semua produk seperti itu ya. Hampir semua orang. Jadi siapa yang bisa lebih cepat ngirim, memproduksi, punya stok, diminta cepat langsung bisa dikirim, kirimannya cepat langsung bisa ke gudang, harga masih nomor 2 lah ya. Bisa langsung cepat di hypermart, bisa cepat di retail, bisa cepat di tradisional, dia ingin sesuatu, siapa yang ada, kualitasnya nggak jauh beda, langsung terbeli. Karena itu proses supply chain ini sungguh sangat penting sekali ya, untuk bisa meningkatkan nama perusahaan. Di perusahaan bisa besar, karena dia bisa jualan banyak karena barangnya selalu tersedia. Seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan di PPIC-nya nanti adalah
Bagaimana caranya bisa bukan menciptakan, mendapatkan suatu inventory yang pas. Jadi inventory yang pas itu pas dibutuhin, pas ada. Nanti mau memproduksi barang A, bahan materialnya sudah siap. Nanti kalau sales minta atau marketing minta barang C, barangnya sudah siap. Tapi gudangnya tetap nggak meluber, cukup. Nah itu nanti BPSI yang memikirkan hal-hal seperti itu. Ya. Dan ini ada jenis dan kategori bisnis, maksud saya. Jadi nanti yang banyak saya jelas terangkan adalah mungkin karena pengalaman saya banyak di mass production ya. Jadi mass production itu adalah pabrik yang memproduksi barang terus-menerus ya. Jadi dia mendapatkan informasi dari demand atau mendapatkan informasi dari sales, dia akan memproduksi barang untuk membuat stok. Di ada sisi forecasting-nya sedikit. Dan terus-menerus seperti itu. Itu namanya mass production atau made to stock. Kalau mungkin yang kuliah di teknik industri sudah pernah dengar ya, mungkin pernah belajar seperti ini. Dan satu lagi, ada dua, yaitu made to order. Atau orang bilang job order. Jadi kalau memproduksi kalau ada yang pesan. Jadi barangnya nggak selalu ready stock. Misal kayak kita jualan yang paling gampang itu ya es jus ya. Kalau kita beli es jus kan pilih dulu baru dibuatin ya. Atau beli apa ya, martabak gitu ya, martabak manis, jadi milih dulu baru dibeli. Perusahaan juga ada seperti itu, misal perusahaan mesin yang kebanyakan tuh kita harus custom mesin ini, mesin itu, saya mau ingin buatin mesin seperti ini dari tukang di workshop gitu ya. Baru dibuatin setelah kita pesen, namanya job order. Jadi dia nggak punya stok. Di tempat saya yang sekarang juga seperti itu, ada dua. Jadi untuk yang produk ekspor itu marketing ataupun customer juga minta dulu. Saya minta barang yang seperti ini, udang yang ini, atau cumi yang itu, diinikan, itu kan produksinya seperti ini, kartonnya mau seperti ini, plastiknya, polybagnya mau seperti itu, jadi baru kita nanti proses, jadi nunggu waktu. Dan di tempat saya juga, di pabrik sekarang juga, di Dua Putra itu produksi yang mass production atau yang made to order ya, made to stock. Nah, jadi dia nyetok untuk yang produk lokal, kayak bakso ikan, yang memang dijual untuk lokal, kayak otak-otak, kayak gitu, otak-otak ikan, otak-otak cumi, udang, kayak gitu ya. Yang untuk penjualan lokal, kita nyetok, tapi untuk yang ekspor kita nggak nyetok ya. Nyetok pun paling ya nggak banyak, karena kalau banyak, kalau nggak dibeli lagi ya lama-lama rusak, ataupun nanti diproses ulang, butuh biaya lagi proses ulang. Jadi BPS-nya mikir lagi, jadiin apa ini barangnya, seperti itu. Saya dulu waktu setelah lulus kerja di pabrik furnitur, ya furnitur juga seperti itu ya, jenisnya kayak job order ya. Jadi dia customer minta dulu, baru kemudian kita buatin. Di Ungaran Sari Garment juga seperti itu, job order. Jadi prosesnya lama, jadi dari proses permintaan barang sampai sudah bakal jadi itu bisa sebulan, 2 bulan baru bisa jadi. Ya, dan banyak lah contohnya ya. Jadi itu adalah jenis bisnis yang ada di kita di pabrik ya. Jadi ada yang made to stock, ada yang MTO atau MTS, itu istilah-istilah yang mungkin sering kita dengar. Kemudian kategorinya, ada bisnis, ada perusahaan, namanya istilah kita istilahkan tuh B2B ya. Mungkin pernah dengar juga bisnis to bisnis. Jadi perusahaan yang hasil produksinya itu digunakan untuk bisnis perusahaan lain. Misal kayak apa namanya ini susu ini ya, susu kotak ultra. Jadi ultra itu dia hanya fokus produksi susu, kotaknya dia beli tempat lain. Nah, pabrik pembuat kotak susu ini Tetra Pak, mungkin nggak salah Tetra Pak, dia khusus yang produksi kotak untuk produksi ke ultra. Dan ada perusahaan sedotan yang dia mensuplai ke ultra. Jadi bisnisnya perusahaan sedotan ini untuk mensuplai ke bisnis lagi, ke perusahaan orang lain. Namanya bisnis to bisnis. Jadi
Kadang kita nggak kenal ya nama bisnis itu ya, perusahaan itu ya. Sama seperti perusahaan saya sekarang yang terakhir ini, saya kerja di Dua Putra, mungkin teman-teman banyak nggak kenal ini perusahaan apa, karena memang kami mensuplai ke perusahaan orang lain, ke Jepang, ke Matsuoka namanya perusahaannya, ada Matsukasa, ada Keralai, nanti dia yang jualan, jadi dia beli ke kita, dia sudah punya pasar di sana, di Jepang, nanti dia yang jualan dengan nama dia, karena kita memproduksinya juga, outputnya juga nama-nama dia semua ya. Banyak seperti itu ya, dan kadang-kadang perusahaan yang B2B ini lebih besar dari perusahaan yang sudah kita kenal ya. Jadi kalau ada nama kerja di mana di perusahaan ini, nggak tahu ya, ternyata dia perusahaannya besar banget, karena dia bisa suplai kemana-mana. Tapi kalau kerja di mana di Ultra Jaya, oh kenal. Di mana Garuda Food, oh kenal. Atau di Golden Snowman, oh ya tahu. Itu beda. Nah, yang kedua yang kita kenal, yang selama ini kita kenal nama perusahaan adalah perusahaan yang B2C. Jadi bisnis to customer. Jadi bisnisnya ini hasil produksinya langsung ke customer. Ya kayak tadi itu kita sebutin kayak minuman yang ada di Indomaret semua itu, atau makanan crispy Citato itu perusahaannya untuk customer. Jadi kita kenal. Jadi kalau kerja di mana di Citato pasti kenal. Atau di Panasonic ya pasti kenal ya. Oh ini karena ini produknya langsung ke customer, namanya B2C. Jadi mungkin ada perusahaan lain yang teman-teman tahu bisa dituliskan di chat nih kalau bisa kita ramekan forum chatnya ya. Di perusahaan apa yang B2B yang bisa teman-teman kenal bisa di chat. Kemudian B2C business to customer, ya itu sudah tahu semua lah, banyak yang itu tinggal kita noleh kanan kiri aja ada banyak ya di depan kita. Ini misalnya komputer saya Asus ya, tahu jadi mana di Asus. Nah, ini karena kalau langsung customer, tapi kalau yang memproduksi keyboardnya, besinya ini, kameranya nggak ada yang tahu. Itu nanti teman-teman bisa masukin di forum chat ini. Kemudian ada lagi ya, B2B, B2C, ada B2D, business to delivery. Jadi tugasnya hanya nganter aja ya. Ya kita kenal nih kalau yang sekarang karena banyaknya jual online, jadi kayak JNE, JNT, JIN ya, JIN, JIN ya, nggak mungkin nggak ada maaf. Apalagi sekarang, Tiki, Pos, nah itu atau yang delivery itu yang besar kayak perusahaan yang saya 3PL tadi saya sebutin itu pernah saya kerja, jadi memang tugasnya untuk menyimpan dan mendeliverikan, mengirimkan ke customer. Jadi nggak ada, dia nggak memproduksi apapun, hanya nerima, kirim. Kayak perusahaan distributor juga gitu ya, perusahaan distributor itu banyak ya, kayak Wahyu Jaya yang saya kerja di Aqua itu juga dia hanya distributor aja, jadi mendistribusikan ke customer-nya Aqua pingin kemana dia antar, ataupun yang YCH tadi juga seperti itu. Jadi business to delivery. Jadi bisnisnya, kerjaannya itu untuk ngirim tok. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman punya contoh lagi selain yang saya sebutin, business to delivery, bisa di chatting juga. Nanti saya lihat mungkin menambah informasi juga ke teman-teman lainnya ataupun ke saya juga. Business to delivery. Oke, kita udah belajar jenis bisnis, kategori bisnis. Ya. Oh iya, satu lagi, business to business, B2B, B2C, B2D, B2E sekarang ya, IE atau E ya, B, C, D, E. Jadi bisnis to e-commerce ya. Nah, ini bisnis to e-commerce ini jualan yang nggak punya produk, jadi jualan jasa. Kayak Bukalapak, Tokopedia itu nggak punya produk, ya nggak nganter, ya nggak ini, dia cuma mengelola e-commerce saja, mengelola dunia maya aja dia. Tokopedia, kemudian Traveloka nggak punya hotel, Gojek, Grab, jadi bisnisnya ikut, dan itu sekarang sudah sekarang malah besar ya kayak gitu perusahaan teknologi ya, jadi valuasinya sampai triliunan. Orang yang perusahaan-perusahaan besar, yang lain itu yang perusahaan pendanaan itu malah berlomba-lomba ngasih duit ke mereka, bahkan nggak tahu untungnya kapan ya, mereka mesti bakar duit. Jadi untungnya mungkin 5 tahun ke depan, atau mungkin namanya mungkin dia butuh namanya. Perusahaan saya telah mensupport ke Grab, ke Gojek gitu, namanya gede nanti.
orang jadi percaya ya duitnya banyak. Mungkin dia butuh kayak gitu. Tapi kalau dikatakan untung secara materi mungkin masih belum. Kayak gitu.